Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Muhammad Ikram. Nah, ini adalah video pertama aku. Jadi kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk membuat tabel perhitungan poligon menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum menyimak tutorial ini, jangan lupa komen, like, and subscribe ya, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke layar untuk menyimak tutorialnya. Check it out. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel dan saya menggunakan yang versi 2010. Kalian juga bisa menggunakan versi sebelumnya atau versi yang terbaru ya. Di sini akan ada di desktop icon untuk Microsoft Excel. Kalian langsung double klik aja. Kemudian kalian juga bisa pencarian di sini dengan mengetik Excel. Excel ya akan muncul icon Excel. Kemudian kalian klik saja ya. Nah, ini di close saja. Kemudian yang pertama kalian tulis atau ketik tabel judul dari tabel yang akan kalian buat. Di sini tabel perhitungan poligon. Nah, kalian juga bisa menambahkan keterangan-keterangan seperti tempat pengambilan data tersebut, kemudian anggota yang mengambil data tersebut. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat tabelnya. Di sini kolom pertama itu ada nomor titik ya. Nah, di kolom selanjutnya itu adalah kolom untuk sudut ukuran. Nah, di sudut ukuran itu kan ada derajat, menit, dan detik. Nah, kalian bisa buat kolom untuk derajat, menit, detik ini di sini, dan di sini ya. Kalian ketik insert dulu untuk mencari simbol derajat. Itu ada di simbol. Kemudian kalian bisa cari di sini ya. Di sini kalian cari pada bagian Latin 1 suplemen ya. Nah, di sini kalian cari saja simbol dari derajat. Nah, ini. Kemudian klik insert. Nah, akan muncul simbol derajat ya di sini. Kemudian selanjutnya menit. Kalian bisa ketik saja di keyboard. Nah, kemudian tekan enter. Nah, di sini kan saya seperti ada kendala masalah ya. Di sini tidak muncul simbol untuk menitnya. Kalian bisa hapus dulu. Kemudian kalian bisa ganti menggunakan simbol. Kalian klik simbol. Di sini di bagian ini di bagian atas ada simbol untuk menit ya. Kalian bisa klik insert, kemudian akan muncul di sini ya, akan muncul simbol menitnya. Kemudian kolom selanjutnya yaitu detik. Di sini kalian juga bisa langsung ketik di keyboard kalian ya, akan muncul simbol untuk detiknya. Nah, di sini kan sudah lengkap ada derajat, menit, dan detik. Kita juga bisa menambahkan untuk di sini kolom desimal ya. Bentuk desimal dari derajat, menit, detik itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom ketiga, yaitu ada koreksi sudut ukuran ya. Di sini kita ketik di sini koreksi sudut ukuran. Nah, sama seperti yang ini di koreksi sudut ukuran juga ada derajat, menit, dan detik serta desimal ya. Kalau kalian mau cepat dan tidak mengetik ulang, kalian bisa copy dulu ini dengan cara blok sampai desimal, bisa menggunakan mouse dan keyboard. Di sini saya menggunakan keyboard. Kalian bisa tekan shift terus arah ke kanan. Nah, setelah itu kalian bisa ketik Ctrl C. Kemudian arahkan kursor kalian ke bawah kolom untuk koreksi sudut ukuran ya. Kemudian tekan Ctrl V atau paste. Nah, setelah itu kita pindah ke kolom selanjutnya, yaitu kolom untuk sudut ukuran terkoreksi. Sudut ukuran terkoreksi. Nah, di sudut ukuran terkoreksi juga ada derajat, menit, dan detik serta desimal ya. Kalian bisa copy dulu dengan cara yang tadi.
kemudian di paste ya. Nah, setelah itu di kolom selanjutnya itu ada azimut. Azimut. Nah, simbolnya itu A besar. Nah, ini kan azimut juga adalah sudut, maka dia juga memerlukan ini derajat, menit, dan detik. Kalian bisa copy terus paste lagi ya. Nah, selanjutnya di sini itu ada jarak. Nah, jarak ini adalah data yang kalian dapatkan menggunakan metadata ya, jarak antar titik. Selanjutnya yaitu ada kolom untuk delta X. Nah, delta X ini kan segitiga dan X. Kalian bisa cari simbolnya di insert, kemudian di simbol. Terus kalau di sini belum tersedia, kalian bisa cari di subsetnya. Di sini pada bagian mathematic operator ya. Kalian cari mathematical operators. Kalian klik terus di sini akan tersedia simbol untuk delta. Kalian klik insert, kemudian akan muncul simbolnya ya. Terus kalian klik X, delta X. Di sini rumusnya itu D sin alpha ya. Kalian bisa tulis rumusnya di bawah. D sin alpha. Dan di kolom selanjutnya ada delta Y. Sorry. Ada delta Y ya. Di sini sudah tersedia ya di lesson. Kemudian kalian klik insert. Kalian ulang ya. Di sini ada simbol, kemudian klik insert. Nah, close. Di sini delta Y. Nah, rumusnya itu D cos alpha. Nah, selanjutnya itu adalah kolom untuk K delta X. Nah, K delta X itu adalah koreksi untuk delta X. Berapa koreksinya? Nah, kita akan ada nanti perhitungannya di video selanjutnya ya. Nah, di sini K delta Y. Di simbol, terus delta insert, terus klik Y, ketik Y. Nah, di kolom selanjutnya yaitu delta X terkoreksi ya. Kita insert dulu, terus simbol. Nah, di sini ada simbol delta. Sama ya kayak tadi. Sorry. Terkoreksi. Ini kan di sini kan katanya terlalu panjang. Kalian bisa memindahkan kata terkoreksi ini di bawahnya biar memiliki ruang yang lebih luas. Nah, selanjutnya kolomnya selanjutnya yaitu delta Y terkoreksi ya. Nah, sudah selesai. Di kolom terakhir itu ada X, koordinat X. Jadi ini adalah hasil akhir yang ingin kita ketahui dari perhitungan poligon ini. Nah, setelah mengetik semua bagian-bagian dari tabel ini, kita akan mengatur posisi dan menggambar tabel yang kita butuhkan ya. Nah, yang pertama itu kita gabungkan dulu kolom-kolom dan baris-baris yang seharusnya bergabung ya. Ini nomor titik, kita gabungkan menggunakan kita klik di bagian home. Terus di sini ada match and center, klik saja. Nah, begini ya, sudah tergabung antara dua baris ini. Nah, selanjutnya ini juga sudut ukuran yang seharusnya sampai di sini ya. Kita gabungkan menjadi satu dengan mengklik merge and center juga. Nah, hal itu kita lakukan di semua kolom ya, kolom dan baris ya. Ini kalian blok semua, terus merge and center. Ini juga kalian blok dulu semuanya, terus merge and center, dan seterusnya ya.
ini ke bawah ya, yang jarak and center. Ini kalau yang ini saya kira tidak perlu ya, karena ini sudah terisi 2 baris ya, delta X dan delta Y. Ini kita perlu gabungkan supaya memenuhi 2 baris ini juga ya. Dan terakhir koordinatnya and center. Nah, dari sini masih ada ya di judulnya tabel perhitungan poligon itu seharusnya harus berada di posisi center ya. Jadi kita blok dulu sampai di kolom Y, kemudian kita klik merge and center ya. Nah, setelah itu kita blok ini yang sudah kita gabung-gabungkan ya menggunakan merge and center. Karena posisinya ini belum center, ini kan masih condong ke bawah ya, kita harus membuat posisinya menjadi di tengah ya. Kalian bisa klik ini sampai posisinya di tengah, kemudian di sini juga. Nah, setelah itu selesai ya. Kita akan membuat tabel selanjutnya. Kalian blok semua dulu sampai di kolom terakhir, kemudian kalian blok juga sampai baris sesuai dengan jumlah data yang kalian dapatkan. Di sini saya ambil contoh saja ya, sampai di baris 26 ya. Kemudian kalian buat tabel dengan cara ini. Di bagian bottom border kalian klik di bagian border ya, kalian klik all border. Nah, akan muncul tabel-tabel seperti ini. Saya kira sampai di sini cukup ya. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur ukuran dari setiap baris dan kolom ini ya. Kalian bisa pindahkan kursor ke bagian atas ini ya, sampai muncul simbol seperti pada layar. Kemudian kalian bisa klik, tahan, kemudian drag sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Misal ini, kemudian lepas. Ini juga kalau kita ingin menyamakan ukurannya, kalian bisa klik ini, kemudian kalian bisa tekan shift, terus klik lagi shift, sambil tekan shift kalian klik juga ini, kemudian ini. Setelah itu kalian bisa drag lagi ya, kayak tadi. Setelah itu kalian bisa menyamakan ukuran dari setiap kolom ini dengan cara klik kanan pada mouse, terus pada kolom width kalian bisa mengatur ukurannya di sini. Misal saya tuliskan di sini 7 ya. Oke. Nah, kalian bisa melakukan itu pada semua ini ya. Shift, terus klik. Kalian bisa klik kanan, column width. Di sini 7 juga ya, biar sama. Di sini juga shift, kemudian sambil klik ini ya, klik kanan, terus column width 7 juga. Nah, sama dengan ini, column width 7. Oke. Nah, saya kira ini sudah tidak perlu ya. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang cara membuat tabel perhitungan poligon. Mengenai keterangan dari apa itu delta X, kemudian apa itu K delta X, sampai X dan Y itu apa, kemudian cara mencarinya apa, rumus-rumusnya apa, kalian bisa lihat di video selanjutnya ya. Nah, itulah tadi video tentang bagaimana cara membuat tabel perhitungan poligon menggunakan Microsoft Excel. Mudah kan? Kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi. Oke guys, see you next video.